kopinya. Saya minta saudara-saudara jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Habib, tadi pertanyakan kalau Bung Ferry mengatakan kalau bergabung itu merugikan sebetulnya baik Pak Prabowo, baik Bu Megawati. Tadi Pak Prabowo juga depan kader Gerindra mengatakan kalau memang melenceng ya ingatkan saya lah. Itu memang style dari Pak Prabowo. Meskipun bergabung kalau memang melenceng jadi ingatkan saja gitu. Ya, kami tentu menyerap aspirasi, ya, mendengar pendapat dari masyarakat, ya, termasuk Bung Ferry, Pak Dedi, ya, teman-teman di luar. Kami serap, kami cermati. Tapi kami juga perlu menyampaikan, ya, bahwa kita ini seharusnya ada posisi yang optimis. Optimis. Jadi jangan melihat sisi buruknya terus, ya kan, ya. Orang bersatu kita harus optimis, ya kan. Jangan dikatakan bahwa persatuan itu akan mengabaikan check and balances, ya, apalagi di stigma merugikan. Menurut saya nggak pas juga, ya, karena namanya check and balances itu tetap bisa berjalan kok, walaupun di level elit ada persatuan, tetap bisa berjalan. Siapa bilang? Ya, saya tentu berbeda pendapat, ya, mungkin kali ini agak keras dengan Mas Adi Prayitno yang memastikan tidak akan adanya sikap kritis kalau terjadi persatuan di level elit. Enggak kok, ya. Saya terlibat langsung di parlemen, ya, selama 5 tahun belakangan, ya. Saya tahu kok teman-teman, ya, yang dari partai pemerintah tetap bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan di kementerian-kementerian yang menjadi mitra kami. Terlalu banyak contoh, saya berkali-kali di berbagai forum sampaikan, ya, itu memberikan masukan yang sangat kritis dan menimbulkan perubahan kebijakan. Banyak itu terjadi gitu loh. Kalau di komisi saya banyak gitu. Banyak, ya kan? Mulai dari lahirnya konsep yang namanya restoratif justice, ya, dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Itu juga dari sikap kritis kawan-kawan yang ada di DPR. Partai politik pemerintah, bukan di DPR, tapi dari partai politik pendukung pemerintah gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, ya? Jadi kritikan bagus sebagai pengingat, ya. Mas Adi Prayitno ini penting, ya kan, ya. Pak Ferry penting memberikan kami sebagai pengingat daripada misalnya sekedar oposisi atau di luar pemerintahan atau sikap kritis yang seolah-olah formalitas. Ya kan, yang penting asal tolak, asal tentang, ya kan, ya, asal boykot, malah nggak bagus, malah nggak produktif. Baik, Bung Adi, silakan direspon. Persatuan elit belum tentu itu berkaitan bahwa kritik itu kemudian mati atau mandul gitu. Ya, karena saya mencoba untuk men-tracking sebenarnya sejak zaman SBY dan Jokowi ada kecenderungan posisi partai politik di luar atau di dalam ini sangat menentukan sikap politiknya, Bang. Kenapa misalnya di Undang-Undang Omnibus Law 1-2 partai yang menolak, sebut saja PKS dan Demokrat, karena posisinya di luar, kalau di dalam nggak berani akan bersikap resisten. Begitupun dengan revisi Undang-Undang KPK, kan semua partai politik setuju. Itu yang saya katakan bahwa sulit bagi saya membayangkan ketika ada keputusan politik strategis di negara ini, semua partai berkongsi, satu di dalam partai itu kemudian menyalak dan melakukan perlawanan. Sebut saja misalnya kalau ke depan ada keinginan untuk menaikkan BBM. Karena siapapun di negara ini ada kecenderungan akan menaikkan BBM dan DTL. Kalau semua partai menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, sulit saya membayangkan di rapat paripurna mereka acung tangan dan menolak kenaikan BBM itu, mengingat posisinya ada di dalam. Beda ceritanya ketika dia di luar, sehebat apapun keputusan pemerintah pasti akan ditolak. Itu yang dilakukan oleh PKS, itu yang dilakukan oleh Demokrat sepanjang menjadi oposisi di zamannya Pak Jokowi. Kan itu yang terjadi. Kecuali di zamannya SBY. Dulu saya ingat persis ada satu peristiwa politik ketika ada kenaikan BBM. Itu yang nolak Golkar dan PKS.
Tapi itu saja kasusnya. Tapi setelah itu kan kemudian dibold oleh SBY sebagai sebuah sikap yang dianggap sebagai oposisi dari dalam. Karena alasan stabilitas politik itulah kemudian kenapa ada keinginan untuk merangkul semua kelompok kepentingan politik yang ada di dalamnya. Sebentar, sebelum ke Bang Doli, Bung Habib silakan pendek. Jadi keputusan-keputusan politik di parlemen apalagi tidak selalu dikotomis antara A dan B. Gitu. Tidak selalu begitu. Kami menyerap berbagai aspirasi masyarakat ya. Ternyata setelah kita diskusikan dalam satu produk perundang-undangan banyak yang bisa ketemu kok. Kita tadi misalnya saya ada beberapa undang-undang yang saya agak ini pengen komentar ya disebut oleh Mas Adi Prayitno, KUHP. KUHP masalahnya di mana? Setelah disepakati banyak sekali pasal-pasal yang akhirnya dikompromikan kok. Soal hukuman mati, soal macam-macam lah ya, soal apa namanya ujaran kebencian, soal macam-macam itu banyak akhirnya dikompromikan menjadi produk undang-undang yang menggantikan undang-undang lama produk kolonialisme yang memang sangat-sangat buruk gitu loh. Baik, Bung Doli. Jadi gimana? Apakah betul kalau memang semua partai politik berada dalam kekuasaan memang sikap kritisnya memang kemudian ya hilang sih? Yes man gitu. Saya kira itu pilihan ya. Pilihan. Jadi masing-masing partai politik itu punya kebijakan juga dan punya strategi sendiri untuk mengimplementasikan ideologinya, visinya dan segala macam ya dalam pemerintahan. Nah, katakanlah kita sekarang berandai-andai. Kita kan belum tahu nih apa pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Seandainya lah kemudian keputusan dari PDIP bergabung dengan pemerintah misalnya ya. Kita mengandai-andai sekali lagi. Ya, saya kira memang harus ada conditions ya, komitmen. Ya, komitmennya itu adalah bahwa pemimpin-pemimpin kita bersepakat ya bahwa kita tidak anti kritik, tidak anti saran, ya, bisa berbeda, bisa berargumentasi, bukan gontong-gotongan ya, bisa berargumentasi, dan kemudian ya semua orang jadi akhirnya bebas untuk menyampaikan apa saja, gitu ya, walaupun kita berada dalam satu pemerintahan gitu ya, terhadap beberapa hal yang menurut masing-masing pada kasus-kasus tertentu itu berbeda. Nah kalau misalnya komitmen itu bisa dibangun ya di dalam kepemimpinan Pak Prabowo ke depan misalnya, ya saya kira PDIP, PKS mau sekalipun digabung bersama dengan pemerintah, ya itu kan jadinya kembali kepada sistem presidensial tadi bahwa DPR adalah institusi yang melakukan check and balances terhadap pemerintah. Baik. Bung Deddy Sitorus, kalau selama ini kan orang melihat bahwa DNA dari PDI Perjuangan itu memang lebih tepat berada di luar pemerintahan. Tapi kalau sekarang nanti seandainya kemudian bergabung, apakah DNA kritisnya PDIP juga akan kemudian disesuaikan dengan posisi politiknya? Saya kira kita cek sejarah aja ya. Zaman Ibu Megawati jadi presiden, itu fraksi dan partai minta izin kepada Ibu Mega untuk bertentangan dan berbeda pendapat. Sekali dalam kasus kenaikan BBM, yang kedua dalam undang-undang penanaman modal asing. Jadi dalam dua kejadian itu impor beras juga ketiga ya. Jadi kita di dalam atau di luar tetap pasti akan bersikap kritis. Bersikap kritis. Ya, dan itu kita tunjukkan di DPR kan. Silakan dicek TV parlemen, dicek apakah di setiap komisi itu walaupun kita di dalam pemerintahan, kita ini ikut-ikutan aja gitu ya, tidak kritis, tidak tidak menyampaikan keberatan atau pandangan yang berbeda. Saya kira tidak, karena memang itulah realitanya Indonesia. Gitu. Walaupun makanya tadi saya setuju dengan Bung Doli ya, bahwa kalaupun kita di dalam pemerintahan misalnya gitu ya, tentu yang diberi mandat menjalankan kekuasaan eksekutif nggak boleh baperan gitu loh. Ya karena sepanjang itu hanya dengan mulut bukan dengan senapang ya, harus ditelan aja. Namanya beda gitu ya. Ada pandangan ketidaksetujuan, boleh aja, nggak konstruksi, boleh, nggak kasih solusi, boleh. Karena itu juga bagian dari kemewahan demokrasi, di mana orang bebas berbicara. Yang problem itu kan ketika partai politik dalam pemerintahan terus semua engge-engge aja gitu. Ya ini kan bahaya ini juga, karena semua kekuasaan harus ada yang kontrol. Dan dalam mekanisme konstitusi kita adalah kekuasaan eksekutif itu diawasi, dikontrol oleh lembaga DPR RI, bukan partai politik. Baik, gitu. Bung Ferry, seandainya kemudian PDIP kemudian bergabung dalam pemerintahan, lalu kemudian siapa lagi yang bisa menjadikan balancing terhadap kekuasaan